wabarakatuh. Sahabat podcast, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita podcast nih, Empat Sabo di Buperta Cibubur sama saya, Riana, dengan bintang tamu yang spesial. Kali ini ada Bapak Ketua Komite MAN 1 Bogor, Bapak Dr. Haji Nurdin Budianto MPD. Pak Nurdin, selamat pagi Pak. Pagi Ibu Riana. Apa kabarnya hari Alhamdulillah ini? Baik, sehat dan semangat. Alhamdulillah, semangat banget Bapak ya. Oh iyalah. Mantap, saya suka banget semangatnya Bapak. Bapak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Yang banyak nggak apa-apa? Banyak juga nggak apa-apa. Boleh. Bapak kemarin kan ikut pembukaan pelantikan gabungan ya Pak ya. Betul. Ada kesan apa yang Bapak rasakan kemarin ada pembukaan? Oh iya, saya mengucapkan terima kasih kepada MAN Sabu. Saya selaku Ketua Komite MAN Sabu periode 2023 sampai 2025 ini ikut di dalam kegiatan pelantikan ya, ekstrakurikuler gabungan yang ada 16 ekskul yang di MAN Sabu. Ini sangat luar biasa ketika saya menghadiri acara pembukaan. Semangatnya dari 16 ekskul ini betul-betul menunjukkan bahwa MAN Sabu ini betul-betul memiliki kekuatan tersendiri di bidang ekstrakurikuler. Apalagi ketika pembukaan itu dibuka oleh Kemenak. Betul, Ya, Kemenak, ya Kepala Kemenak Kabupaten Bogor. Ini sangat apresiatif gitu ya. Sehingga MAN Sabu ini atau MAN 1 Bogor ini ada di mana-mana, tidak hanya ada di Cibubur tetapi ada di Kemenak Kabupaten Bogor. Sehingga semangat dari para peserta kelas 10 yang dilantik untuk Paskibra, untuk taekwondo, untuk PMR, pramuka, basket, ya, bulu tangkis, dan yang sangat terkesan adalah di robotik nih. Oh, robotik. Iya, ini jarang sekali ada di sekolah-sekolah itu. Mantap. MAN Sabu sangat luar biasa. Keren ya Pak ya. Saya sangat apresiatif ya, dan sebagai ketua komite, termasuk dengan teman-teman kemarin 12 pengurus komite datang. Ini apresiatif sekali dengan adanya pelantikan 16 kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh MAN 1 Bogor. Senang sekali saya dengarnya Pak, alhamdulillah. Iya. Tadi Bapak sebutkan kalau Bapak itu komite dari tahun 2023 sampai 2025. Betul. 2 tahun periode. 3 tahun. 3 tahun ya. Bapak bisa dipaparkan strukturnya, wakil dan sekretaris dan lain-lain. Betul. Begini, komite MAN 1 Bogor periode 2023-2025 ini sangat berbeda dengan pengurus komite yang sebelumnya ya. Karena apa? Pengurus komite yang sekarang ini betul-betul mewakili ya, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dari orang tua ke pihak sekolah atau madrasah MAN 1 Bogor, dan sebaliknya dari pihak MAN 1 Bogor kepada orang tua. Karena di MAN 1 Bogor ini memiliki 2 kampus ya. Ada kampus 1 yang ada di Cibinong dan kampus 2 ada di Keradenan. Maka kepengurusan komite MAN 1 Bogor yang sekarang ini sangat mewarnai di 2 kampus ini ya. Sehingga struktur organisasinya ini berbeda dengan pengurus yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya ada ketua, sekretaris dan bendara. Nah, kita ini agak gemuk ya. Di situ ada ketua terpilih saya sendiri ya, Dr. Nurdin Budianto MPD. Kemudian ada wakil ketua Bapak Turmuzi. Kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2. Ada bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Kemudian yang unik lagi ada koordinator gitu. Ada koordinator kampus 1 dan wakilnya, ada koordinator kampus 2 dan wakilnya. Kemudian di bawah lagi ada bidang-bidang ya. Bidang-bidang yang mewarnai berbagai macam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh
MAN 1 Bogor. Di antaranya adalah bidang sumber daya manusia, ya. Kemudian bidang sumber dana. Nah, kemudian ada bidang kehumasan, ya. Bidang kehumasan ini yang berhubungan dengan teknologi tentunya. Jadi informasi komunikasi itu tidak harus melalui lembaran surat, tetapi kita bisa nge-link ya dengan menggunakan digital, dengan menggunakan media sosial yang kita gunakan. Kemudian juga ada di bidang keagamaan, ya, keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang diselenggarakan oleh MAN 1 Bogor. Nah, tentunya ini akan mewarnai kegiatan-kegiatan bagi peserta didik, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di MAN 1 Bogor. Dan juga ada kegiatan lainnya yang berhubungan tentunya dengan berbagai macam sarana, fasilitas yang dibutuhkan oleh MAN 1 Bogor. Itu nyambung sih Pak dengan pertanyaan saya selanjutnya. Oh iya. Program dari komite. Oh gitu ya. Nyambung banget Pak. Betul ya. Memang nih kita perlu tali rapiah nih. Betul, ya. Pak. Apa nggak diperlukan lagi untuk nyambungin gitu? Programnya mungkin ya Pak ya? Ya. Komite itu sebetulnya kepanjangan tangan dari orang tua untuk ke pihak Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Dan sebaliknya, komite ini juga merupakan kepanjangan tangan dari Madrasah Aliyah 1 Bogor kepada orang tua. Sehingga ada yang namanya link and match ya. Ada yang disebut dengan keterkaitan dan keterpaduan antara pihak orang tua dan pihak MAN 1 Bogor, sebaliknya pihak MAN 1 Bogor ke pihak orang tua dengan melalui wadah komite ini. Maka kita mempunyai suatu program diantaranya adalah kita melakukan suatu sinergi ya antara MAN 1 Bogor dengan orang tua melalui wadah komite ini, sehingga adanya suatu koordinasi komunikasi yang baik gitu. Sebagai kepanjangan tangan antara orang tua dengan komite dan kepanjangan tangan MAN 1 Bogor dengan orang tua. Kemudian juga kita sebagai suatu lembaga ya yang sifatnya non profit. Kita tidak punya pamrih ya. Kita kerja dengan ikhlas, dengan tulus ya untuk ibadah ya. Yang jelas walaupun memang sebenarnya ada profitnya sebetulnya, tapi di akhirat nanti. Iya. Insya Allah kita profitnya ada di akhirat. Nah, tentunya komite ini akan bersinergi dengan pihak MAN 1 Bogor untuk berbagai macam hal. Di antaranya dengan para struktural ya, baik itu dengan kepala sekolah, dengan para wakil kepala sekolah, kemudian kepada staf yang ada di MAN 1 Bogor ya. Kemudian juga kita kerja bareng gitu. Kerja bareng artinya setiap ada kegiatan apapun yang diprogramkan oleh MAN 1 Bogor, komite ada di dalamnya gitu. Sehingga kita bisa memberikan warna tersendiri untuk semua kegiatan yang ada di MAN 1 Bogor ini. Kemudian juga komite ini kami tidak menginginkan hanya sebuah stempel, ya, yang mana cukup udah ini Pak tanda tangan, udah tanda tangan. Kita tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena tanpa adanya komite mungkin komunikasi MAN 1 Bogor dengan pihak orang tua agak terhambat, atau sebaliknya orang tua ingin menyampaikan aspirasi ya kepada pihak madrasah, ini juga agak kesulitan karena kita mempunyai jumlah peserta didik yang sangat besar, 1.701. Apalagi dengan mempunyai visi. Ini MAN 1 Bogor ini mempunyai visi ke depan yang sangat luar biasa, yaitu mewujudkan
lulusan MAN 1 Bogor yang unggul, ya, berakhlak mulia, ya kan, cerdas dan terampil. Nah, ini kalau kita ejawantahkan ya, dari visi itu mewujudkan lulusan yang unggul. Nah, unggul ini kan berarti komite berperan nih ya, menciptakan bagaimana lulusan MAN 1 Bogor ini unggul, tentunya prestasinya sangat tinggi, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya, atau perguruan tinggi yang diharapkan oleh lulusan. Kemudian juga anak-anaknya ini setelah lulus kemudian kuliah, kemudian dia itu mempunyai suatu kegiatan, aktivitas yang membawa nama harum MAN 1 Bogor. Di antaranya mungkin dia bisa menjadi seorang pejabat yang jujur, kemudian bisa menjadi seorang wirausahawan atau sebagai pengusaha, kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin gitu kan. Ini unggul ya kan. Kemudian di sini mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia. Nah, komite mempunyai suatu peran ya sebagai orang tua. Jadi tidak hanya menyerahkan kepada pihak madrasah untuk dididik anaknya itu, tetapi orang tua juga mempunyai suatu kontribusi positif. Bagaimana anaknya itu mempunyai pendidikan yang terbaik, kemudian mempunyai ibadah yang bagus, kemudian akhlaknya mulia, kemudian mempunyai suatu harapan yang terbaik di masa yang akan datang. Nah ini tentang masalah berakhlak mulia. Ini komite mempunyai peran yang sangat luar biasa. Kemudian yang kaitannya tentang cerdas. Nah ini komite bekerja sama dengan pihak MAN, terutama dengan wakakurikulum, kemudian kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu bagaimana mewujudkan lulusan ini yang cerdas ya, sehingga membawa nama baik, nama harum bagi semua pihak, baik MAN 1 Bogor maupun orang tua. Kemudian yang terakhir itu terampil kan. Nah, salah satunya ini nih. Iya. Jadi dengan adanya 16 ekskul yang digulirkan oleh MAN 1 Bogor, luar biasa nih. Para peserta didik menjadi peserta yang terampil sesuai dengan minat, bakat, kemauan dan kemampuannya tentunya gitu ya. Nah, ya kita di komite bekerja sama dengan para pendidik dan tenaga kependidikan bagaimana mewujudkan visi MAN 1 Bogor tersebut. Wah, daging banget nih obrolan kita Pak. Terkait ekskul yang banyak ini Pak, ada 16 ekskul nih. Kira-kira bagaimana harapan komite nih terkait, pasti banyak kegiatan Pak. Iya. Banyak ekskul gini, gimana tanggapannya Bapak? Sebetulnya kami tidak terlalu berharap terlalu banyak yang kemungkinan kedepannya itu anak harus menjadi seorang yang betul-betul Superman ya. Tetapi setidaknya dengan 16 ekskul ini, pertama adalah bisa memberikan suatu semangat belajar kepada peserta didik ya. Kemudian juga ini menjadikan suatu keunggulan ya bagi MAN 1 Bogor dengan adanya 16 ekskul ini, karena belum tentu di MAN yang lainnya itu seperti MAN 1 Bogor ya. Ya mungkin hanya ada 5 atau 6 ekskul. Kemudian juga harapan yang selanjutnya bagaimana ekskul ini memotivasi anak semangat belajar yang lebih baik. Tidak sebaliknya. Ekskul yang 16 ini justru membuat prestasi akademiknya menurun. Nah, maka harus sibuk, ya makanya harus bersinergi nih antara pembina, pelatih ekstrakurikuler dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, dengan wakakesiswaan, ya kan, dengan para pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga adanya suatu kerjasama yang baik. Ekskul ini bisa berjalan dengan baik, lancar, berprestasi, akademiknya ini juga bagus gitu. Sehingga orang tua itu merasa bangga ya, dengan putra-putrinya memberikan amanah kepada MAN 1 Bogor
untuk pendidikan yang terbaik, baik itu kurikulernya atau kurikulumnya maupun ekstrakurikulernya, sehingga Sivitas Akademika MAN 1 Bogor ini betul-betul mempunyai suatu keunggulan prestasi, tidak hanya di akademik saja tetapi di non akademik seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini mempunyai satu keunggulan tersendiri. Wah, keren Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir Pak. Oh, iya. Apa harapan besar Bapak untuk MAN 1 Bogor? Harapan itu sebetulnya banyak ya. Yang pertama, setiap ada suatu kegiatan ya ekstrakurikuler, itu adanya suatu koordinasi, komunikasi yang baik antara pihak pembina pelatih ekskul dengan pihak sekolah, juga dengan pihak komite gitu, sehingga kita bisa menyatukan langkah kita, menyamakan persepsi kita untuk mewujudkan visi MAN 1 Bogor ke depan yang lebih baik. Kemudian juga karena di sini ada banyak ekskul ya, salah satunya adalah yang kemarin saya sangat bangga dengan ekskul jurnalistik ya. Ini perdana, ini sangat luar biasa ini. Suara MAN Sabu dalam bentuk buletin ya. Seharusnya untuk harapan saya ke depan ini tidak hanya cukup dicetak beberapa eksemplar saja, tetapi ini bisa dimiliki oleh Sivitas Akademika MAN 1 Bogor. Di antaranya adalah para pendidik, tenaga kependidikan, para peserta didik ya, bahkan pada stakeholder ya kan, institusi pasangan dari MAN 1 Bogor itu sendiri, misalnya dengan Kemenak ya, dengan pengawas dan institusi lainnya gitu ya. Tapi tentunya ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, disitulah kita mempunyai suatu strategi dan cara bagaimana dengan anggaran yang seminim mungkin ini bisa menyentuh kepada orang yang sebanyak mungkin gitu. Karena ini menjadikan suatu alat komunikasi, walaupun juga di samping dalam bentuk hard copy ini kita juga bisa melakukan dengan soft copy. Maka tapi juga bagaimana dengan kegiatan ekskul yang ada, kemudian apa-apa yang dilakukan itu tidak terlalu membebani orang tua yang kaitannya tentang keuangan. Jadi khawatir nanti timbul persepsi yang negatif dari banyak pihak yang mengatakan bahwa banyak pungutan-pungutan yang seharusnya tidak dilakukan oleh MAN 1 Bogor. Maka disitulah perlu adanya suatu komunikasi dan koordinasi yang baik. Kalau perlu bagaimana seperti ini diterbitkan tidak hanya setahun sekali, 1 bulan sekali misalnya. Tapi isinya itu isi yang update ya, yang terupdate, misalnya apapun yang ada di MAN 1 Bogor ini bisa dituangkan dalam bentuk buletin atau majalah seperti ini setiap bulan, keunggulannya, kegiatan ekskulnya, prestasinya dan sebagainya, sehingga masyarakat luas tahu. Walaupun sebetulnya MAN 1 Bogor ini nggak perlu promosi, udah banyak yang daftar, tapi kan kita membutuhkan pendaftar itu yang berkualitas ya. Maka dibutuhkanlah tentang informasi-informasi itu yang aktual sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat MAN 1 Bogor khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian juga bagaimana tanpa ada pungutan biaya bisa memberikan buletin ini kepada seluruh peserta didik. Caranya gimana? Ya misalnya ada keuangan yang harus diselesaikan oleh orang tua melalui peserta didiknya, itu sudah include termasuk ini. Jadi ini menjadikan suatu kebanggaan ya. Kemudian yang terakhir ya, komite berharap ya dengan adanya gebiar-gebiar yang dilakukan oleh MAN 1 Bogor, kemudian prestasi-prestasi yang didapatkan oleh MAN 1 Bogor ini, harapan dari komite adalah pertama
prestasi yang sudah terbaik dipertahankan, dan prestasi-prestasi yang belum sampai puncak untuk bisa ditingkatkan yang lebih baik lagi. Yang jelas kita selalu ada komunikasi antara pembina ekskul dengan para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di MAN 1 Bogor kepada orang tua melalui komite, sehingga harapan kita semua ke depan MAN 1 Bogor ini menjadi sekolah atau madrasah yang unggul tidak hanya di Kabupaten Bogor sebagai MAN 1, tetapi juga MAN 1 terunggul di Jawa Barat, bahkan kalau bisa nomor 1 di Indonesia, dan tidak untuk kemungkinan di dunia dan akhirat gitu. Amin ya Allah. Iya, ini saya sangat bangga dengan para pendidik dan tenaga kependidikannya dengan prinsip 17P ya. Apa itu 17P? Apa, Pak? Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, pantat peot, pinggul pegel, penghasilan pas-pasan, pensiun paeh. Paehnya itu dalam hal kegiatan di sekolah karena udah pensiun ya kan, tetapi di keluarga, di masyarakat tetap aja hidup terus ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke, sahabat podcast, menarik. Saya sampai banyak ilmu nih dengan Bapak. Iya. Ya. Kita tutup dengan satu quote mungkin dari yang tadi Bapak sudah paparkan. Iya. Link and match to make good collaboration. Siap. Terima kasih banyak atas kedatangannya Bapak. Iya. Oke, baik Bapak, ada sedikit dari kami, ada souvenir dari Pot Sabo. Mohon diterima. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Insyaallah MAN 1 Bogor Mumtaz. the best. Oke, sahabat podcast, terakhir dari kami, terima kasih. Semoga ada banyak manfaat yang bisa digali dari obrolan barusan. Pot Sabo, podcastnya Para Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.